Alright, jadi di episode ini kita bakal kulik step by step strategi yang gue jalanin selama ini. Dan banyak yang bilang kalau gue tuh enak karena punya modal gede. Jadi per bulannya cuma nyari 5-7 R. Jadi gue buat challenge, dimana gue cuma punya modal 300.000. Terus ini gue naikin pelan-pelan selama sebulan. Iya, niatnya sebulan, tapi setelah 2,5 minggu gue sakit dan gak bisa lanjutin challenge-nya. Gak cuma akun kecil, gue juga gak trade di akun gede karena harus mengurangi tingkat stres di masa pemulihan kemarin. Tapi akunnya naik dari 300.000 ke 5-6 jutaan. Gue ambil sekitar 50 tradean di M1 dan ini buktinya. So langsung aja ke pembahasan nih. Oke, untuk strateginya itu udah gue buat di sini, udah terdiri dari beberapa subbab dan ini bakal kita bahas semua di episode ini. Jadi subbab pertama itu kita akan menentukan swing dan subbab kedua itu tentang internal market structure. Dan berdua ini tuh kalau digabung akan menjadi advanced market structure. Ini bakal gue bahas juga di episode ini dan itu tuh bakal sangat penting karena ini tuh bias kita untuk buy atau sell. Oke, ini untuk entry-nya. Dan kita juga bakal bahas PD array. Ini tuh sangat bagus untuk menentukan kapan terjadi market structure shift di PD array-nya. Dan karena ada banyak PD array, kita bakal menggunakan premium discount zone. Itu gunanya premium discount zone untuk memilah atau memilih yang mana PD array yang bakal kita pakai. Di sini gue pakai contoh fair value gap. Ada banyak PD array, ada yang mitigation block, order block, fair value gap dan banyak hal lainnya. Itulah guna premium discount zone. Kemudian kita itu entry di lower time frame, pakai M1 atau M15. Tapi di sini gue pakai M1 contohnya. Dan untuk take profit sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama itu eksternal dan yang kedua itu ada yang fixed RR. Jadi untuk eksternal sendiri kita tuh nunggu MSS, tunggu terjadi MSS di sini. Nah, setelah itu kan terjadi nih MSS di internal market structure-nya. Kita buat SL-nya di last low internalnya, terus TP-nya di high eksternalnya. Itu membuat kita mendapatkan RR yang lebih gede. Karena kalau misalnya kita pure gini doang, nggak ada konfirmasi di low time frame, cuma ada fair value gap, nggak ada ini konfirmasi nih, kita mendapatkan RR yang lebih kecil, 1/3. Sedangkan dengan konfirmasi kita mendapatkan 1/5. Oke ya. Dan ada juga tipe take profit yang kedua yaitu fixed RR. Jadi mau gimana pun tanpa memikirkan market structure pun, kita cuma buat SL-nya di low yang internalnya, terus TP-nya fix 1/3 atau 1/4 kayak gitu. Tanpa memikirkan di mana high sebelumnya atau di mana order flow-nya. Oke. Dan selanjutnya kita menentukan di mana break even point-nya. Biasanya itu ada dua tipe. Yang pertama itu ketika dia mengalami boss internal 2 kali atau sekali, baru kita memindahkan break even point-nya ke entry kita, SL kita ke entry kita. Terus ada tipe yang kedua yaitu setelah 1/1 reward-nya, dia langsung membuat SL-nya ke BEP-nya. Tuh ada dua tipe. Mungkin gitu aja. Dan yang perlu kita kulik lagi, karena ini udah gue kulik di bootcamp ini udah banyak lanjut jenisnya. Jadi ini nggak perlu lagi kita bahas lagi. Untuk premium discount zone udah gue kulik juga, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Untuk low time frame entry ini bakal gue buat contohnya di akhir video. Dan untuk take profit dan eksternalnya ini bakal gue pakai contoh aja. Gue pakai contoh trade gue yang langsung dan gue ambil hari ini. Ya di euro USD juga. Terus untuk BEP-nya nih bakal gue jelasin lagi. Dan yang paling gue paling jelasin di sini di video ini adalah tentang advanced market structure, gabungan dari swing dan internal market structure. Jadi ini tuh menggabungkan multi time frame dan gimana cara menentukan MMS yang baik. Jadi gue selanjutnya bakal menjelaskan gimana cara menggabungkan semua ini. Oke, sekarang kita masuk the story di mana market memberikan cerita untuk kita trading itu melalui market structure. Makanya gue bilang yang di strategi tadi nomor 1 dan nomor 2 itu, sebab nomor 1 dan nomor 2 itu paling penting, yang dimana itu adalah menentukan swingnya dan menentukan internal market structure ya. Oke, di sini udah gue bagi dua. Yang pertama itu eksternalnya atau ya the swingnya, yang kedua adalah internalnya. Jadi gini, untuk swing sendiri tuh udah gue jelasin secara singkat, padat dan jelas di episode 3. Jadi market tuh bergerak dua arah, yang pertama up dan down. Kalau misalnya kalian sering dengar itu ya bullish market dan bearish market. Jadi ketika market uptrend itu hanya selalu ditembus atau dipatahkan, ditembus. Dan ketika market downtrend itu low-nya yang ditembus. Oke. Jadi ini uptrend, ini downtrend. Simple ya. Kapan market berubah arah? Karena market gak mungkin bergerak satu arah doang, kecuali ya saham kayak BBCA kan naik terus. Nah itu ketika adanya low-nya ditembus atau hanya ditembus, tapi pada saat misalnya lagi uptrend nih, low-nya itu ditembus, maka trennya berubah. Ketika downtrend, high-nya ditembus tapi ditembus oleh body biasanya, maka trennya berubah gitu. Ini menentukan swingnya. Nah gimana dengan menentukan internal market structure-nya? Itulah digunakan multi time frame. Jadi kita menentukan eksternalnya atau high time frame ya itu sebagai swing, dan internalnya itu sebagai low time frame-nya atau N15 biasa gue pakai. Jadi yang high time frame itu H4 dan yang low time frame-nya N15. Oke. Nah dari ini kita bisa juga dapat sesuatu. Maksudnya apa? Nah market tuh nggak mungkin bergerak lurus seperti yang gue bilang tadi. Dia pasti akan run, pullback, run lagi, pullback lagi, run lagi, pullback lagi. Nah di high time frame ini cuman pergerakan satu gerakan kan. Tapi di low time frame ini merupakan suatu trend. Jadi ketika dia run ke atas,
kapan dia akan terjadinya pullback? Itu ketika market di M15 atau time frame itu dipecahin low-nya atau terjadi market structure shift. Oke, dan kapan pullback-nya berakhir? Ketika terjadi market structure shift lagi di time frame yang sama. Jadi untuk high time frame cuman kedua gerakan, sedangkan di low time frame-nya terjadi dua trend yang berbeda. Yang pertama uptrend jadi downtrend. Oke. Jadi naik lagi dan market structure shift lagi dan dimulai pullback. Dan market structure shift lagi dan diakhiri pullbacknya dan meneruskan run-nya ke atas mengikuti tren H4-nya. Oke, dan terus terjadi seperti itu dan dia pullback nih tapi kejauhan. Maka ini disebut dengan trend change. Kenapa? Karena low di high time frame-nya udah dipecahin atau ditembus, bukan di M15-nya lagi, tapi di H4-nya. Maka ini berubah dari uptrend menjadi downtrend. Oke, dan dia pullback lagi ke atas, ditanya dengan MSS ke atas, dan dia berakhir pullback setelah MSS lagi. Oke, dan gitu terus terjadi seterusnya. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah untuk high time frame dan low time frame itu terus berikatan. Ketika high time frame-nya run terus dia mau pullback, di low time frame itu terjadi dua trend. Yang pertama di uptrend dan downtrend. Jadi pullback itu ditandai dengan adanya market structure shift di low time frame. Simple ya. Oke, baik itu lagi uptrend dan downtrend. Dapat ya idenya ya. Dan ini tuh udah gue buat skematiknya di sini. Jadi untuk misalnya gini, kita mau ngambil trade membuat RR segede mungkin dan kita entry M1. Dan ini adalah strategi yang gue pakai. Jadi kita lihat tuh H4 trendnya gimana. Di sini uptrend. Oke, dan kita tunggu terjadinya MSS di M15. Oke. Dan ketika terjadi MSS di M15, itu maka terjadinya pullback ke bawah. Oke ya. Dan itu terjadinya pullback ke bawah. Dan kapan berakhirnya pullback dan dia menemukan low yang baru? Yang ini, itu kita fixkan dia low yang baru setelah dia MSS lagi. Oke, jadi dia MSS itu untuk mulai pullback dan MSS dia ke atas lagi untuk mengakhiri pullback. Oke, maka ini dia sekarang M15-nya udah ke atas kan, the uptrend, dan kita turun ke low time frame. Kan M15 ini pasti dia pullback ke bawah kan. Misalnya kita mau ngambil di sini, dia kan pasti pullback ke bawah dulu. Maka kita turun ke M1 supaya kita tahu dia pullback yang mulai kapan dan berakhirnya kapan. Jadi kita turun ke M1, kita lihat dia pullback yang mulai dan pullback berakhir di sini. Udah, maka kita bisa ngambil trade dari sini, SL di sini, dan TP di sini. Oke, gini. Kenapa kita mulai sampai M1? Karena kalau misalnya kita cuman sampai M15, kita cuman buy-nya di sini, SL di sini, dan TP di sini. Gitu. Itu perbandingan RR aja. Kalau kita sini, SL di sini, dan TP di sini kan. Ini RR-nya 1:6. Kalau di sini, SL di sini, dan TP di sini 1:3. Jadi perbedaan peletakan SL yang berparu dengan RR kita. Simple ya. Oke, mungkin kalian sudah mengerti market structure. Ya, simple itu. Gue lanjutin yang pembahasan yang sini, yang PD array ini. Kenapa PD array itu diperlukan? Jadi gini, ketika market, gue bilang kayak tadi, ketika market dia lagi uptrend, kayak gini, ntar ini satu aja deh. Kayak gini, dan dia mulai pullback nih. Nih, mulai pullback kayak gini. Ini kan misalnya gini nih. Nih, gitu ya. Ini terjadi market structure shift ke bawah kan. Nah, bisa jadi dia kayak gini. Dia market structure shift di sini nih, gini. Nah, kalau tadi gue jelasin kan, market structure shift itu mulai pullback dan ini mengakhiri pullback, ya kan? Jadi ini mengawali pullback dan ini mengakhiri pullback, ya kan? Nah, tapi ketika market itu nggak segampang itu. Dia bakalan tiba-tiba dia ke bawah lagi nih. Baru MSS yang sebenarnya. Oke, nah kapan kita tahu dia itu MSS yang palsu atau yang asli? Ya itulah bahasa awamnya. Itu ketika dia berada di PD array di sini. Ada PD array di sini nih. Ketika dia berada di PD array kayak gini nih kayak gini. Baru dia membentuk MSS yang asli gitu. Jadi ketika market kayak gini, ketika market bergerak kayak gini nih. Terus ini ada PD array. Ini ada PD array, terus dia mulai kayak gini. Dia mulai pullback kayak gini. Gini, dia mulai pullback nih kan. Mulai pullback. Terus dia kayak gini nih. Dia mulai pullback, terus dia MSS ke atas gini. Kalian jangan langsung buy karena dia belum nyentuh bagian dari PD array-nya. Dia tunggu dulu kayak gini, terus gini. Nah, gini baru kalian ambil rate-nya gini. Oke, itulah gunanya PD array. Tapi di market juga ada banyak PD array. Ini kan? Nih. Di sini gue pakai fair value gap. Di market ada banyak fair value gap. PD array itu ada banyak. Kalian bisa tonton di video gue sebelumnya. Ada mitigation block, ada order block, fair value gap, banyak lainnya, ada OT juga. Oke, jadi ada banyak nih. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, gimana cara milihnya? Itulah kita masuk ke sini, ke premium and discount zone. Oke, jadi misalnya tadi market tuh bergerak kayak gini nih, atas. Ya kan tadi gue bilang ada banyak PD array atau fair value gap lah sebagai contohnya. Nah, kalian tinggal tarik pakai Fibonacci atau Gantt chart. Nih, kalian tinggal tarik 0,5 di sini, maka kalian eliminasi di sini. Nih. Ini.
Kenapa gue bilang harus dieliminasi yang daerah sini? Karena kalau misalnya kalian ngambil PD area di sini low chance banget dan sangat risky banget. Misalnya gini, dia akan reaksi kayak gini. Nah kalian ngambil sini dan ditembus lagi nih. Nah gitu. Baru setelah dia nyentuh yang di sini, baru dia dari MSS, baru dia naik ke atas gini. Oke ya. Jadi kalian harus milih bagian yang ini nih. Nih. Nah ini baru pilih. Setelah kalian dapat PD area-nya yang berada di discount zone tentunya, atau premium zone kalau misalnya lagi downtrend, kalian langsung turun time frame ke time frame yang lebih rendah. Oke, gua ambil contoh gini. Misalnya kalian kayak gini deh. Gini. Nah, kalau kayak gini kan kalian misalnya dapat PD area di sini. Ya kan? Kalian pilih masuk entry di sini, SL di sini kan, di low external ya. Oke ya, dapat ya. Ngerti ya maksudnya? Gini. Karena supaya SL kalian benefit lah dan tidak gampang ditembus. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ngambil di low time frame entry atau confirmation entry, itu tuh tunggu ke sini. Ya misalnya gini. Tunggu ke sini. Gini dan gini. Oke. Nah, SL itu bisa jadi lebih kecil. Misalnya sini ada fair value gap lagi. Oke. Itu SL bisa lebih kecil ke sini. Dan TP lebih gede. RR lebih gede ya, dengan TP yang sama dan RR yang sama. Enter di sini gini. Oke. Jadi gunanya kita di low time frame entry itu adalah untuk memperkecil batas SL sehingga kita bisa mendapatkan RR yang lebih gede. Oke, paham ya? Nah, untuk take profit itu ada dua. Yang pertama yang tadi gue bilang seperti ini. Jadi kita setelah kita ngambil entry-nya, kita TP itu di lasainya, di external high-nya. Oke, ini adalah tipe yang pertama. Dan ini adalah yang gue pakai sering. Tapi kadangkala harga itu tiba-tiba kayak gini nih. Nih, dia naik gini kan. Nah, tiba-tiba randomnya ada news jam atau apa gitu, nggak tahu kenapa, kayak perang. Nah, kita nggak tahu nih kapan perang dimulai kan. Tiba-tiba harga ke bawah gini atau apalah, ada news apa gitu ke bawah gitu. Nah, makanya terkadang take profit itu lebih bagus yang fix RR 1/3 atau 1/4. Jadi ketika kalian masang SL di sini, kalian masang SL nih di sini. Nah, setelah 1/3 itu kalian stop kayak gitu. Atau kalian mau greedy sampai high-nya juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Jadi ada dua. Yang pertama itu eksternal dengan RR yang lebih gede, dan kalian main fix RR dengan WR yang lebih gede. Biasanya kalau misalnya kalian pakai fix RR itu WR yang lebih gede daripada yang eksternal. Oke. Nah, karena gue kemarin pakai akun kecil, gue dapat inti dari break-even point. Misalnya gue biasa pakai break-even point itu untuk mempertahankan ya equity gue. Oke. Tapi kalau misalnya di modal dengan tipis itu ya 300.000, gue bukan menjaga equity gue atau menjaga persentasi modal gue, ya sebenarnya sama sih. Tapi gue menjaga duitnya supaya ada. Oke. Nah, gimana cara buat yang bagus ya BEP supaya kalian nggak BEP terus? Itu ada caranya. Jadi misalnya kayak gini marketnya. Ini gue hapus dulu nih ya. Nih, ada market lagi downtrend, terus lagi uptrend. Oke, dia udah selesai pullback dan dia mau ke up. Oke, kan tadi ada MSS nih. Dan kalian ngambil dari PD area yang ini, misalnya. Ngambil PD area yang ini. Oke, kalian entry dan SL di low-nya. Dan ininya. Dan TP di sini. Nah, kapan kalian pindahkan SL ini ke sini? Kapan? Terjadi setelah dia boss kayak gini. Setelah dia boss pertama, baru kalian bisa pindahkan SL ke sini. Oke, atau setelah boss kedua lah bebas. Karena ya bisa jadi ini bukan, misalnya ini bukan PD area yang dipilih nih di time frame-nya. Jadi PD area yang dipilih itu di sini. Maka ketika terjadi boss gini dan kalian sudah buat SL break even, kalian nggak ada salah lagi dan kalian bisa try di daerah bawah lagi untuk entry dan memiliki RR lebih gede lagi. Atau ya kalian nggak mau entry silahkan, tapi ya gitu caranya. Dan yang kedua adalah kita fix lagi di 1/1. Jadi ketika kita target 1/3 atau 1/4 kayak gini, ketika dia rewardnya udah 1/1, ketika harganya udah sampai sini, 1/1 di mana nih? Kira-kira di sini. Dan kalian ngincar 1/3. Ketika harga sudah nyentuh ini, ketika harga nih, ini kan entry, dan ketika harganya sudah nyentuh ini, dan itu garis ini, nah kalian langsung pindahkan SL ke BEP. Ini cara yang lebih safe daripada ini, tapi kalian lebih sering kejilat BEP-nya atau entry-nya. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan untuk teorinya. Next kita langsung ke contoh entry yang gue ambil. Oke, untuk contohnya ini sini gue ambil di EU, di trade gue ambil bener gue ambil. Ini buktinya. Dan gimana cara gue bisa ngambil trade ini? Oke, let's break it down. Jadi awalnya itu gue ntar gue hapus dulu ini, dan gue selalu ngambil trade, gue bilang kan itu di jam 12. Mana jam 12? Nah, jam 12-an lah. Oke, di jam 12-an, dan kita lihat kita ambil dari high time frame ya, di 4 jam. Seperti gue bilang tadi, di market itu kita diberikan cerita kita mau buy atau sell dari market structure. Kita lihat ceritanya. Jadi market itu kita pelan-pelan aja biar lebih mudah dimengerti. Jadi market tuh lagi uptrend. Gimana kita ngelihatnya? Ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, terus ini low, ini high. Oke.
Dan dia lagi mau mencari low-nya. Nih, lagi mau mencari low-nya ke bawah gini kan. Nah, gimana kita tahu dia lagi mencari low apa enggak? Itu di 15 menit. Apakah dia sudah mulai pullback apa enggak? Kita lihat apakah terjadi MSS. Oke. Kita lihat di sini, ini kan hanya tadi. Kita lihat di sini sudah terjadi MSS. Di sini. Jadi MSS terus dilanjutkan dengan bosnya. Dah, sekarang sudah mulai dia lagi downtrend untuk menentukan low selanjutnya. Downtrend untuk menentukan low-nya. Nih, market mencoba untuk ngambil atau nembusin low ini, tapi tidak ditembus, malah ditembus oleh shadow doang ya, atau yang bisa disebut dengan liquidity grab. Dan setelah itu dia melakukan MSS lagi, terus dia melakukan boss lagi ke atas, dan dia cuman nge-grab liquidity di sini aja, sini sama di sini. Ya gitulah. Dia cuma ngambil liquidity, terus setelah ngambil liquidity, dia ngambil MSS lagi nih. Sini MSS. Udah. Ini MSS. Berarti selama di 15 menit ini market telah berganti arah 3 kali. 1, 2, dan 3. Sekarang downtrend. Nah, berarti di sini untuk ngambil liquidity, di sini untuk ngambil liquidity. Nah, setelah itu kita lihat the recent market structure-nya. Berarti sini terjadinya sell, ya kan? Ini berarti sell. Berarti selama market di daerah ini itu sell. Oke. Terus kita ambil gancarnya atau Fibo-nya kita tarik untuk premium dan diskonnya. Oke. Berarti harga itu bakalan kayak gini nih. Gini terus ke bawah gini. Kayak dapat ya. Jadi ini external market structure. Oke, ini eksternalnya juga. Jadi ada dua, ada yang ini, ada yang ini. Dan ini segala yang ada di isi yang di sini. Segala isi di sini tuh internal dan ini adalah eksternalnya. Oke. Setelah kalian sudah bisa menentukan eksternal ini dari cerita tadi sampai akhir, cerita lagi downtrend, kita menunggu untuk market shift ke bawah dengan cara melihat nih. Oke, di sini low-nya nih kan. Ini kan low-nya nih. Nih, low-nya berusaha ditembus tapi nggak jadi. Dia malah naik ke atas. Berarti dimulai pullback untuk 15 menit. Oke. Jadi tadi kan 4 jam. 4 jam ditandai dengan pullback itu ditandai dengan di 15 menit terjadi MSS. Ya kan? Ini pullback nih. Dan sekarang market lagi downtrend, lagi down, dan dia lagi mulai pullback ke atas. Ngerti ya? Paham ya? Jadi 4 jam dia pullback ke bawah dengan cara MSS ke bawah, dan 15 menit dia lagi downtrend, dia MSS ke atas. Oke. Kita lihat di sini. Dia mulai MSS, menandakan dia pullback ke atas. Terus dia MSS lagi, masih ke atas lagi. Ini. Dia mencoba nih untuk nembus yang ini, tapi gagal oleh shadow doang. Oke, berarti kita tandain sekarang high dan low-nya. Ini high, ini low, ini high. Bebas sih mau ini atau ini. Sama soalnya. Ini low, ini high, ini low, ini high. Oke, dapat ya. Ini low yang lama, high yang baru, ini low yang baru. Oke. Dan ini kebetulan sudah berada di daerah premium zone. Berarti udah valid nih. Kalau misalnya dia nembus ini, dia udah berakhir tuh pullbacknya. Oke. Ini kalau misalnya kalian masih nggak ngerti tentang premium dan diskon zone, ada gue buat juga videonya. Tonton aja di ini bootcamp ya. Oke, kita tinggal nunggu dia boss di sini atau MSS. Jadi ini MSS ini menandakan bahwa dia lagi pullback ke atas, dan MSS di sini itu menandakan bahwa pullbacknya berakhir. Bam, masih belum, dan bam. Nah, di sini tuh udah terjadi pullback-nya berakhir. Dan gimana caranya kita menentukan bahwa dia lagi naik ke atas atau dia sudah menemukan low yang baru? Itu ketika di sini ditembus. Nih. Bam. Ternyata masih nembus kan ke bawah kan? Ini. Berarti ini bukan low yang barunya. Ini tuh bukan low yang barunya. Apakah ini menjadi low yang barunya ketika high di sini ditembus? Oke. Bam. Nah, ketika high-nya udah ditembus kayak gini oleh body, maka ini bisa kita jadikan low yang baru. Oke. Nah, kita tandain tuh high dan low yang baru kan. Kalian buat Fibo dari sini ke sini. Oh, sebelum Fibo yang tadi gue bilang, kita tandai dulu PDRA-nya. Oke, tadi sedikit nge-lag. Oke, di sini ada fair value gap. Di sini juga ada, ini gue hapus lah ya, gancar yang tadi. Premium discount yang tadi. Ini ada fair value gap lagi, dan sini ada fair value gap lagi. Oke, satu gue tarik tuh Fibo gue tarik Fibo dari atas swing high-nya dan swing low-nya yang baru, bukan yang lama. Nih gue cek nih, ini ada fair value gap. Tapi gue entry dari sini nih. Dari sini ke sini. SL tuh di 40 pips kalau nggak salah. Di 4 pips, 40 poin. Dan TP-nya itu gue TP di last low-nya di sini. Last low di sini. Oke. Sini. Nah, ini kan 5,99 kan. Maka kemarin tuh kalau nggak salah gue langsung di 240. Ya benar, 1/6 ini. Oke, setelah itu kita lihat. Jadi ini kenapa gue ambil di 0,62, karena ini OTE yang bertempetan dengan fair value gap kayak gitu. Ya, langsung aja bam. Di sini entry, dan lihat dia ngambil semua fair value gapnya dan langsung balik
Dan bam, masih belum. Nah, ketika udah sampai sini, ntar ini gue hapus dulu. Nah, ketika udah sampai sini nih, low-nya udah ditembus, kalian udah bisa pindahin SL kalian ke BEP. Oke, dan bam di sini. Jadi gue tinggal nunggu TP aja dan bam, udah TP. Simple banget ya. Jadi yang pertama kalian lihat dia 4 jam itu dia udah mulai pullback apa belum. Kalau misalnya kalian mau ngambil counter trend, kalian cek kalau misalnya dia mulai pullback baru kalian bisa counter trend. Tapi kalau misalnya dia belum MSS, jangan ambil counter trend. Dia di 15 menitnya. Kalian lihat cerita di 15 menitnya. Kalian lihat cerita masa lalunya, dan ingat kita pakai cerita di masa sekarang bukan masa lalu. Jadi kalau misalnya di masa lalu lagi uptrend kayak gini nih, masa lalu paling dekatnya di uptrend, ya udah lupain aja, biarin aja. Itu cuma cerita lama dan kita lihat cerita barunya bahwa dia lagi downtrend. Oke. Nah, market tuh valid dia downtrend ketika dia terus di sini, dia terus di bawah ini, di bawah low ini. Ketika dia udah tembus ke atas ini, maka dia udah pindah jadi uptrend. Dan gimana cara kita tahu supaya dia pullback? Itu dengan cara kita ini high yang baru, ini low yang baru kan. Nah, gimana cara kita tahu? Itu caranya kalian pindah ke 1 menit, baru kalian cari tuh di mana dia mulai pullback lagi. Jadi ini yang tadi itu untuk pullback M15, yang ini pullback untuk M1. Karena H4-nya uptrend, maka pullbacknya downtrend. Dan di sini dia lagi downtrend M15-nya, maka pullback M1-nya uptrend. Ya, lama-lama kalian mengerti kok. Udah, setelah itu dia uptrend. Ini bos. Sorry guys. Ini bos. Setelah itu dia naik terus dan pullback akhirnya berakhir ditandai dengan MSS di sini, baru kalian bisa ngambil sell di sini. Ya turun ke bawah. Dan TP-nya itu kita ngambil low yang terakhirnya. Oke, it's simple dan keep it like that. I'm Yuti and see you in the next video. Oke, dan di next video juga kita bakal bahas session ini. Session itu dibagi 4 di Asia, London, dan New York. Oke, see you in the next video guys. Goodbye.